teman-teman semuanya. Jadi ada terkait dengan sertifikat itu polemik sertifikat ganda. Jadi kalau kita bicara di properti tentunya ada dua hal, legalitas dan perizinan. Legalitas itu endingnya adalah sertifikat, dan kalau perizinan itu endingnya adalah IMB, kalau sekarang PBG. Nah, kita bicara legalitas. Legalitas karena ini endingnya adalah sertifikat. Nah, kita cek dulu asalnya dari perorangan atau dari PT atau perusahaan. Kalau dari perorangan maka dia bisa sertifikat hak milik. Tapi kalau dari PT maka biasanya muncul adalah sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dari PT kepada perorangan. Nah, perorangan nanti bisa ditingkatkan menjadi SHM. Nah, teman-teman semuanya, kalau terkait dengan sertifikat ganda, apakah itu dimungkinkan? Mungkin. Maka ketika kita membeli tentunya harus berhati-hati. Bukan hanya tertarik dengan lokasinya saja, strategis atau tidaknya. Bukan hanya tertarik dengan harganya saja, murah atau mahalnya, begitu. Tetapi kita juga harus lebih prepare dalam hal legalitasnya. Sertifikatnya aman tidak? Aman bukan berarti bukan cukup hanya ada sertifikatnya, tapi kita perlu cek tentunya di BPN pertama, apakah ini ada potensial sertifikat ganda. Nah, ketika dicek di BPN, biasanya cek intip melalui notaris atau misalnya ke BPN, begitu kita langsung tanyakan terkait dengan legalitas sertifikat tersebut. Dan yang perlu ditambahkan lagi adalah selain ngecek ke BPN, teman-teman perlu cek di desa atau kelurahan setempat, di tempat legal itu atau tanah itu berada. Kita tanyakan terkait dengan 3 serangkainya atau sporadiknya bahasanya, yang terdiri dari riwayat tanah, pembeli dari asal tahun berapa, kemudian berpindah ke siapa-siapa. Nah, kalau di situ jarang terjadi ganda. Kalau girik jarang terjadi ganda ketika ada riwayat tanahnya, letter C-nya, kemudian tidak sengketanya. Nah, ketika 3 hal ini sudah ada, riwayat tanah, letter C, tidak sengketa, itu sangat menguatkan bahwa tidak terjadi sertifikat atau legalitas ganda. Nah, girik jarang double, tapi sertifikat beberapa kali terjadi double. Ada case begitu. Maka kalau tadi kaitannya dengan polemik sertifikasi ganda, maka yang kita antisipasi adalah cek sebelum membeli, legalnya bagaimana di BPN, cek intip, atau tanyakan ke desa terkait dengan letter C, tidak sengketa, dan riwayat tanahnya. Biarpun belum sertifikat, tapi aman secara kepemilikannya bisa aman. Makanya nanti muncul girik, segel desa atau kelurahan, baru nanti AJB, kemudian nanti menjadi sertifikat. Nah, itu terkait dengan legalitas, dan ini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman, ini saya ada 3 contoh. Sertifikat lama ada 2, yang satu ini adalah sertifikat hak milik. Ya, ini perorangan, ini hak milik ini. Nah, ini hak milik, ini perorangan, dan ini dengan program PTSL tahun 2021. Kemudian kalau ini kita bicara dari PT, tapi masih yang belum elektronik, ini dari PT dan dia tidak ada hak milik, tapi hak guna bangunan. Nah, ini sertifikat yang lama, dan sekarang sertifikat yang baru adalah sertifikat elektronik. Jadi nanti Bapak Ibu dapatnya seperti ini, cukup 1 lembar, tapi nanti ada barcode-nya, ya, ada barcode-nya. Itulah contoh sertifikat yang ada di kita di Tasnim. Jadi yang PT kita ada yang masih model buku lama, ada yang sudah elektronik, dan kalau yang perorangan kita ada yang PTSL, dan ini nanti juga bisa ditingkatkan menjadi yang model sekarang elektronik, dan sekarang semuanya sudah disarankan pemerintah untuk sertifikat elektronik, cukup 1 lembar, ada barcode dan bisa dicek dimanapun, sehingga meminimalisir tadi peluang sertifikasi ganda.